melanjutkan proses naturalisasi karena terhalang restu orang tua. PSSI tidak melanjutkan proses pemain keturunan atas nama Mads Hilgers dan Kevin Dix. Saya menjadi saksi kalau secara pribadi kedua pemain ini sangat ingin bermain di timnas. Tetapi sayangnya kedua orang tua mereka belum memberi izin. Orang tuanya Mohon ya. jangan dihujat. Mana tahu suatu hari pikiran orang tua mereka berubah. Iya betul-betul. Jangan dihujat ya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke guys, hari ini saya ingin mereaksi satu video. Tiba-tiba ada pemain yang dulunya menolak berubah pikiran guys. Jadi kadang-kadang kita ini manusia ini kan ada masa kita ini bola ini berputar wah. Ada masanya kadang kita di atas, kadang di bawah, dan pikiran kita itu kadang-kadang dia turun naik begini. Dia punya percambahan mindanya itu, dia pandai berubah-ubah mengikut situasi dan keadaan. Kadang-kadang persepsi kita juga boleh berubah-ubah. Jadi begitu juga dengan pemain-pemain ini. Apabila melihat sekarang ini keadaan timnas Indonesia sudah mungkin berada di satu tahap yang membanggakan, maka pemain-pemain keturunan yang lain pun akan berubah, mereka punya pikiran, berubah keadaannya, dan sampai satu masa dia melihat mungkin itulah masa yang tepat untuk dia membela timnas Indonesia, maka dia akan bergabung dengan timnas Indonesia. Jadi dalam video pada kali ini guys, saya ingin mereaksi satu video yang bertajuk berubah pikiran setelah tahu perubahan timnas Indonesia, cerita Kevin Dix waktu tepat gabung timnas. Itu daripada JL News. Oke guys, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu video ini. Nama Kevin Dix kembali mencuat sebagai salah satu pemain keturunan yang diincar untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain yang saat ini membela FC Copenhagen di Liga Denmark tersebut sebelumnya sempat didekati PSSI untuk dinaturalisasi pada tahun 2023. Namun saat itu Kevin masih memilih untuk fokus berjuang masuk ke timnas Belanda. Tak berlebihan memang. Ia ingin bermain di timnas Belanda jika mengingat penampilannya yang luar biasa bersama FC Copenhagen. Namun sayang, dengan usianya yang terus bertambah dan sulitnya masuk ke timnas Belanda yang diisi bek terbaik di dunia seperti Virgil van Dijk, De Ligt, hingga Nathan Ake. Laporan terbaru dari Danny van Laar menyebutkan jika Belanda tak lagi ada dalam bayangan Kevin, sehingga Indonesia adalah opsi yang bagus untuk pemain 27 tahun satu ini. Oke guys, sebelum itu kan dia ini pernah main di timnas Belanda di U19, U20 dan U21 itu pada tahun 2016 ya. Kalau tidak silap. Jadi sebab itu dia ingin lagi bermain dengan timnas Belanda. Tetapi karena persaingan yang begitu sengit, yang persaingan begitu kompetitif di Liga Belanda itu, maka agak sukarlah untuk Kevin Dix ini ke timnas senior Belanda. Jadi sebab itu dia juga kembali dengan berpikiran untuk bermain dengan timnas Indonesia pula. Jadi ini yang merubah pikirannya. Dia juga melihat sendiri keadaan timnas Indonesia itu mungkin sudah meningkat, dan juga dia di timnas Belanda pun agak sukar untuk mendapat tempatnya, jadi dia memilih timnas Indonesia. Maka Kevin akan mengikuti jejak para pemain lainnya, mengingat ibunya adalah orang Indonesia asli. Berikut rangkuman selengkapnya. Orang Indonesia asli. Belanda tertutup, Indonesia memanggil cerita Kevin Dix waktu untuk gabung timnas. Tapi oke juga lah kalau ada orang yang sendiri dengan rela hati kan. Darah Maluku dari sang ibu. Darah Maluku. Mari kita kenalan dulu dengan sosok Kevin Dix dan bagaimana dirinya bisa memiliki darah Indonesia dalam dirinya atau Indonesia Blood. Nama lengkap dari Kevin sendiri adalah Kevin Dix Bakarbesi. Dirinya lahir di kota Apeldoorn, Belanda pada 6 Oktober 1996. Garis keturunan Indonesia Kevin Dix sendiri berasal dari ibunya yang bernama Natasha Dix Bakarbesi.
Di mana dari informasi yang beredar, ibu Kevin diketahui berasal dari Desa Wai, Kecamatan Salahutu, Ambon, Maluku Tengah. Namun setelah sang ibu menikah, dirinya langsung pindah ke Belanda dan tinggal di sana. Sebagai tambahan, jika ia adalah pemain keturunan Indonesia, Kevin Dick juga menunjukkan dalam profil Instagramnya saat menyematkan bendera Indonesia dan Belanda secara bersebelahan. Hal itu menunjukkan bahwa ia merupakan keturunan dari keduanya. Ada bendera Indonesia bersebelahan di account Instagramnya. Kembali gabung Indonesia sekarang. Sebagai salah satu potensi terbaik pemain keturunan yang bermain di sepak bola Eropa, nama Kevin Dick telah menjadi salah satu target utama PSSI untuk dinaturalisasi. Namun di tahun 2022 saat mendapatkan tawaran dari PSSI, Kevin Dick bersama dengan Miss Hilgers, keduanya sama-sama belum bisa memutuskan. Setelah lama menunggu, Kevin Dick maupun Miss Hilgers tak kunjung menyerahkan berkas naturalisasi. Di mana menurut mantan anggota Exco PSSI Hassani Abdul Ghani, keduanya bakal melanjutkan proses naturalisasi karena terhalang restu orang tua. PSSI tidak melanjutkan proses pemain keturunan atas nama Miss Hilgers dan Kevin Dick. Saya menjadi saksi kalau secara pribadi kedua pemain ini sangat ingin bermain di timnas. Tetapi sayangnya kedua orang tua mereka belum memberi izin. Orang tuanya Mohon jangan dihujat. Mana tahu suatu hari pikiran orang tua mereka berubah. Iya betul-betul. Jangan dihujat ya. Namun benar saja kata dari Pak Hassani Abdul Ghani, jangan dihujat, siapa tahu suatu hari nanti orang tua mereka berubah pikiran. Di mana baru-baru ini sejak gelaran Piala Asia 2023 hingga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana timnas Indonesia selalu menjadi sorotan dunia lewat penampilan mengejutkan dengan skuad muda dan pemain keturunannya. Dua pemain yang sebelumnya belum tertarik untuk membela timnas tersebut, Kevin dan Miss Hilgers, sepertinya mulai tertarik membela Indonesia. Adanya pemain-pemain top seperti Ragnar Oretmangun, Som Haye, Joy Itzas, hingga Martin Pas menjadi alasan lain kenapa keduanya kuat dugaan akan merapat ke jajaran skuad Garuda. Dan itu telah mereka tunjukkan saat memberikan komentar dan selalu memantau skuad timnas Indonesia. Seperti yang dilakukan oleh Kevin Dick ketika memberikan unggahan komentar di akun Instagram Mark Lock. Dalam postingan dengan caption manifestasi at FIFA World Cup 2026 untuk Indonesia, Kevin menuliskan komentar, "Api," yang kemudian diserbu oleh para penggemar timnas Indonesia. "Join bang, come on, Pak Erick Thohir," tulis banyak netizen Indonesia menanggapi reaksi Kevin Dick tersebut. Selain tanda jika Kevin Dick mulai mengikuti perkembangan timnas baru-baru ini, VP Editor in Chief Football Premier Danny Van Laar kepada akun Instagram @footballabroadindonesia juga menyebutkan jika potensi Kevin Dick untuk bergabung ke timnas Indonesia sangat besar. Saat ia melihat bergabung ke timnas Belanda sudah tertutup. Saya akan menghubungi dia, tapi jujur saja untuk saya, Mes masih berharap untuk Holland. Tetapi untuk saat ini, dia masih dalam gambar untuk Belanda, tapi kami punya back yang hebat sekarang. Jadi mungkin dia akan memilih Indonesia di masa depan. Tapi menurut saya dengan Mes itu akan memakan waktu. Dick adalah pilihan bagus untuk Indonesia. Belanda tidak ada dalam pilihan dan tidak akan pernah terjadi. Dia tahu itu akan memikirkan Indonesia. Wah, oke lah kalau gitu. Ini peluang sebenarnya juga untuk pemain ini bermain dengan seberapa timnas bagus Indonesia. Kevin Dick? Kita tengok. Kevin Dick adalah seorang pemain sepak bola yang bermain sebagai back versatile untuk timnas. Ia bisa bermain sebagai bek kanan atau center back dalam formasi 3 back di FC Copenhagen. Sebagai defender, ia memiliki tinggi 182 cm dan berat 72 kg, yang menunjukkan fisik yang kuat dan fleksibel untuk posisi yang ia mainkan. Pengalamannya yang kaya di dunia sepak bola tergambar dengan bagaimana Kevin Dick telah bermain di berbagai klub besar di Belanda dan Italia. Hal itu tentunya telah meningkatkan pemahaman taktisnya yang jauh lebih baik. Dan itu kenapa di FC Copenhagen ia sukses menjadi pemain yang tak tergantikan di sana. Di musim 2023-2024 ini, Kevin telah bermain dalam 39 pertandingan di semua kompetisi bersama timnya Copenhagen, di mana ia sukses membawa timnya tampil luar biasa di kompetisi domestik dan Eropa. Di Liga Denmark, Copenhagen masih menempati posisi 3 dengan hanya berselisih 5 poin dari pemuncak klasmen. Sedangkan di Liga Champions, kampanyenya musim ini cukup fantastis ketika berhasil lolos ke babak 16 besar dengan menyingkirkan Manchester United dan juga Galatasaray di fase grup. Jelas Kevin Dick tampil sangat baik dan itu bisa kalian lihat dari rating perform Kevin Dick musim ini yang memiliki rata-rata rating 7,2. Jelas secara keseluruhan Kevin Dick menunjukkan kemampuan yang hebat dan konsistensi dalam
bermain sepak bola. Dalam hal bertahan, ia punya kemampuan membaca permainan yang baik dengan kemampuan duel yang bagus. Selain itu, ia juga bagus dalam hal melakukan push up saat passingnya sangat akurat. So, jika dia gabung timnas Indonesia, Kevin Dix akan memberikan nilai tambah yang sangat baik bagi skuad Garuda. Iya betul. Antara pemain yang bagus lah nih, Kevin Dix nih. Jadi itulah cerita soal Kevin Dix, pemain Grade A yang bermain di pentas Liga Champions yang mulai berminat untuk bergabung ke Indonesia. Ini pun antara yang terbaik lah guys. Oke, kita bagi reaction, pandangan pendapat saya sendiri ya. Oke guys, ini antara pemain yang saya ingat pemain yang terbaik, pemain hebat, memang bergrade A pun. Dan kalau ikut dia punya latar belakang permainan sepak bola di Eropa ini, dia sudah berganti tim, lebih kurang ada 9 tim ya. Sejak dari 2002 sehinggalah 2024 yang sekarang inilah, lebih kurang 9, 10, 11 tim ya, dia sudah bertukar-tukar klub. Jadi maksudnya pengalaman yang dia ada, dan yang paling saya ingat menonjol itu ketika di FC Copenhagen bermain di Liga Champion melawan Manchester United, Galatasaray dan tim-tim yang kuat lah yang di liga-liga Eropa nih. Jadi ini memang satu peluang lah untuk timnas Indonesia kalau dia benar-benar ingin rela ke timnas Indonesia, sebab di timnas Belanda pun dia sukar untuk mendapat ruang dan peluang karena banyak lagi mungkin pemain-pemain yang bagus, yang berpotensi, yang pemain muda di timnas Belanda tuh. Jadi di timnas Indonesia ini kalau dia dapat bermain ini satu, saya ingat peluang yang terbaik, dan ini meningkatkan lagi kualitas timnas Indonesia. Di lini belakang banyak pilihan, dan dia antara salah satu yang punya pengalaman yang sangat baik bersama dengan J. Ejas, Jordi Amat, Elkin Bagot, dan Sandy Walsh, Sandy Patinama kalau di bagian lini belakang. Mudah-mudahan segala perancangan daripada PSSI, termasuklah tadi ini Miss Helges ya, itu juga turut serta dengan Kevin Dix ini, mungkin akan menandatangani kontrak ataupun sumpah WNI, hanya menunggu masa dan ketikanya sejak akan mereka ini bergabung bersama timnas Indonesia. Jadi sama-sama kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Kevin Dix, walaupun dulu dia pernah menolak di tahun 2023, tetapi itu karena tidak diizinkan oleh orang tua mereka, dan mungkin sekarang ini benar apa yang dikatakan oleh Pak Hasan Abdul Ghani ini. Jangan kita terus menghujat sesiapapun, walaupun pada masa itu dia tidak ingin menerima masuk ke timnas Indonesia. Mungkin suatu masa nanti mereka akan kembali ke tempat leluhur mereka, sebab orang ini dia akan berubah juga pada bila-bila masa yang dia sesuai dan tepat waktunya, maka itu akan dia bergabung juga dengan timnas Indonesia akhirnya. Oke guys, mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri terkait dengan perkara ini, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Dukungan kalian saya sangat menghargainya. Jangan lupa juga jika kalian suka dengan saya punya reaksi selalu terkait dengan timnas sepak bola Indonesia ini, kalian jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen guys ya. Nah, tanpa kalian siapalah saya berkomentar membahaskan terkait dengan sepak bola Indonesia ini. Sampai kita berjumpa lagi, majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.